sudah tidak enak badan. Gemuk-gemuk begini sudah tidak enak badan. Mantap. Halo, 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 tes satu dua. Halo, satu dua, halo satu dua, dua satu. Cukai, mau mana jadi jempol aja tuh. Oh, mbak, oh, hebat kamu yang seragam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah menghadiri undangan Pak Lurah untuk acara kita pada pagi hari ini. Kalau tadi bapak-bapak bingung FGD itu apa, sambil dijelasin saya. Jadi kami dari Lembaga Riset dan Pemberdayaan Masyarakat Omah Cipta Yogyakarta. Kami ini adalah konsultan dan penasihat untuk Pertamina Prabu Muli Field yang ada di zona 4 Sumatera Selatan. Jadi tidak cuma di Prabu Muli, untuk Ramba juga, untuk Adera juga, untuk mana lagi ya, untuk Limau juga, gitu kan, juga banyak. Nah, untuk pada pagi hari ini, salah satu bagian dari pemetaan sosial yang kami lakukan di wilayah-wilayah operasional Pertamina Zona 4 atau Pertamina EP pada umumnya, itu kami adalah wilayah Gunung Kemala, karena Gunung Kemala adalah ring 1 untuk wilayah operasional objek vital nasional milik Pertamina EP. Seperti itu kurang lebih Pak. Jadi kami perannya di sini adalah sebagai dalam tanda kutip peneliti dan konsultan dari atau penasihat dari Pertamina seperti itu. Nah, untuk salah satu tahapan pengumpulan data dari kegiatan kami dari lokasi ke lokasi ya, dari desa ke kelurahan dan seterusnya, itu adalah yang pertama kami melakukan pengambilan data statistik atau pengambilan data kuantitatif. Nah, itu dilakukan oleh tim kami bekerja sama juga dengan istilahnya pendamping dari Kelurahan Gunung Kemala. Tadi kemarin kami bertemu dengan Mbak Arintan. Mbak Arintan membantu kami untuk collect data statistik Gunung Kemala seperti itu. Jadi Mbak Arintan membantu kami. Lalu yang kedua, prosesnya adalah nanti kami observasi. Observasi itu sudah kami lakukan dari hari kita kemarin Pak, Jumat ya. Dari hari Jumat kami sudah lakukan untuk Kelurahan Gunung Kemala untuk meng-cross-check data yang sudah kami dapatkan sebelumnya dari dari kelurahan. Kami dapat data profil, dapat data Prodeskel, dapat data dari BPS, itu kami cross-check mulai dari hari Jumat kemarin sampai nanti seterusnya di hari Jumat depan, seperti itu. Jadi seminggu sampai 8 hari kami akan melakukan cross-check dan observasi. Maksudnya adalah data-data yang kami peroleh itu benar atau enggak, adakah update atau tidak, kayak gitu sih Bapak Ibu. Kemudian proses yang ketiga adalah kami mungkin nanti akan interview. Jadi sambil jalan beberapa hari ke depan kami interview beberapa dari Bapak Ibu atau dari warga. Kemarin sudah ke beberapa tempat, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah pernah ketemu kami di jalan kemarin, beberapa hari kemarin. Itu kami sudah menjalankan proses interview untuk bertanya langsung nyatanya keadaan di Gunung Kemala ini seperti apa. Lalu yang proses keempat adalah proses FGD ini Bapak Ibu. FGD atau FGD ini atau Focus Group Discussion ini artinya adalah diskusi kelompok terfokus. Jadi kita diskusi. Jadi kami tuh bukan penyuluh ya, bukan memberikan ini Bu, Pak, bukan memberikan arahan. Justru kami di sini diskusinya adalah meminta masukan dari bapak-bapak, ibu-ibu terkait fokus yang akan kami petakan ini adalah permasalahan yang ada di Gunung Kemala dan potensi yang ada di Gunung Kemala. Jadi dua itu. Jadi kalau misalnya aku pakai campur Pak bahasa Indonesia, bahasa Prabu Muli, karena Mbak Dinda peneliti kami ngomong Jogja, dan ngerti ya soal Prabu Muli. Jadi campuran ini adalah nanti kita akan bahas soal masalah yang ada di Gunung Kemala dari perspektif seluruh lapisan masyarakat. Nah, Bapak Ibu dari Pak Lurah kemarin mewakili seluruh lapisan masyarakat yang ada di Gunung Kemala. Yang kedua adalah potensi apa sih yang bisa dikembangkan di Gunung Kemala ini yang nanti akan menjadi masukan bagi kebijakan Pertamina Prabu Muli, apa yang harus dilakukan di Gunung Kemala untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi gitu Pak kesimpulannya Pak ya. Jadi 4 tahapan tadi kami lakukan, salah satunya hari ini adalah tahapan diskusi. Kira-kira sudah mulai ini Pak ya, dengan yang maksud kedatangan kami ke sini seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi mungkin
bisa kami kami izin tadi tuh kami ini harusnya diantar sama driver kami nyasar ke Pangkalan Babat, jadi kagak biar dia muter lagi. Insya Allah nanti ada cemilan mungkin buat bapak ibu sama makan siang nanti ya di jam 12 seperti itu. Nah ini saya mungkin menyerahkan ke Pak Lurah yang mungkin ada sambutan sepatah dua patah kata untuk mengawali diskusi pada hari ini gitu Pak. Pak Lurah atau Bu Isabel yang nanti gitu ya Pak Lurah. Kami izin Pak Lurah untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat ini ada di samping jalan bus itu anak ini tim riset ya, riset konsultan konsep dari PT Pertamina Kelurahan Zona 4. Saya kenalkan Ibu Miranda hari Jumat tadi sudah bertemu kami, dan setelah kami Ibu Indah. Pertama yang kami hormati juga RT RW, tokoh agama hadir juga sini, RPM, Manunggalat, dari KWT, dari PKK, ada staf kelurahan juga, ya ada dari juga ya dari Posyandu. Pertama yang paling utama kita sama-sama menjadikan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat tercurah kepada kita semua jika kita dapat hadir di Allah Kelurahan Gunung Kemala ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat selalu berikan salam tercurah terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Sallallahu dan teman beliau berharap beliau nanti akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin baik dari tokoh agama, tokoh masyarakat, RT RW, dari PKK, dari ILP, dari KWT, sayang di Babin Kantip Mas dan Babinsa berhalangan hadir tadi silakan ditelepon. Bahwasanya apa yang disampaikan oleh Ibu Miranda sebagai pembukaan tadi, kami memang sudah berbincang-bincang berdiskusi dengan tim dari riset Pertamina ini tentang perihal apa yang akan disalahkan oleh tim riset ini di Kelurahan Gunung Kemala. Apa yang disampaikan oleh Ibu Miranda tadi tentu berkaitan dengan program Pertamina ke depan, mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan ataupun saat ini, di mana kami dengar tadi bahwa riset ini ada konsultan ini saat ini akan memberikan masukan positif kepada pihak Pertamina ya, kepada Pertamina, sehingga kebijakan Pertamina berikan kepada kita mungkin lewat CSR atau apapun bentuknya itu tepat sasaran, tepat guna dan bermanfaat bagi kita semua. Harapan kami kepada yang kita hadir di sini nantinya kalau memang ada survei dan interview kepada warga, mohon kita untuk tidak membuat data itu mudah dibaca. Nah, jadi kalau penelitian itu Bapak Ibu ya, kalau bagus datanya dulu 3, 4 seperti grafik seperti itu mudah dibaca. Kalau mudah dibaca itu artinya tingkat errornya itu tinggi, tingkat ketidakpercayaan seorang peneliti membaca itu. Oh ini data bohong. Nah, contoh salah satu RW katakanlah ya berada ketika interview, Bapak berapa gajian per bulan hasil kesalahan Bapak? Ini 5 juta. Aku pikir Pak, berapa kilo Pak? Ini 3,5 kilo dikalikan 14.500 tembuslah angka 5 juta itu. Kenyataannya tidak seperti itu. Aku bilang aku mau asal punya malu. Nah, jangan seperti itu. Kalau memang penghasilan kita di bawah 3 juta, bilang di bawah 3 juta. Pak, tepatnya berapa? 2 juta setengah. Nanti Bapak ada anak sekolah, itu bisa terjebak Pak. Ada anak kuliah, di jauh lagi. Nah, kok penghasilan 3 juta sebulan? Pak, mana menjawabnya di situ? Bentukan kita dapat 2 juta sebulan atau 3 juta sebulan. Kan itu ketahuan bohong kan? Cuman aku tuh ngutang, atau kakakku memang kayu, dia yang bantu, dan lain persoalan. Itu kan? Artinya, apa nanti yang ditanyakan tentang segala bentuk, jujurlah. Sampaikan ini keluarga kita jujurlah, sehingga nanti apa yang disampaikan yang diminta data oleh pihak konsultan ini memang datanya valid, tidak bohong. Kalau data itu tidak bohong, kebijakan yang akan diberikan oleh pihak Pertamina tanda kutip itu tepat sasaran itu pas gitu. Katakanlah contoh kalau Pemkot, kalau di kelurahan ya Bu, kami jalan sampah di situ dicari yang lebih prioritas lagi, bukannya sampah itu Pak yang lebih ini. Karena kita bohong, pasti bangun jas sampah yang intinya itu banyak, sementara ketika hujan kan
air dari parit yang sempit itu masuk ke rumah warga, artinya parit yang lebih prioritas. Nanti mungkin ditanya mungkin dari pihak konsultan Aset Pertamina Hulu Rokan Zona 4 ini, apa nih ibu yang bapak ibu perlukan di sini? Kami ini perlu jalan sepur ke sini untuk mengangkat hasil betakan ini. Jalan sepur, air tol dan sepur. Atau kami ini perlu pesawat pak, jadi kebun kami itu di Jawa pak, jadi kan pesawat helikopter dari betakan manusia penghujan lainnya. Artinya kalau kita lihat kan, kos yang dikeluarkan untuk bawa pesawat itu lebih besar dari getah yang ditarik tadi itu kan. Lalu dibangun jalan tuh ke kebun-kebun di Pertamina, dibuka di jalan, apa pajak yang mau motor sana. Nah itu lebih realistis. Artinya kembali lagi data yang kita sampaikan, data yang kita berikan, pertanyaan yang kita jawab itu sesuai dengan kenyataan yang ada di diri kita. Kalau bisa mewakili sebagian daripada warga kita yang lain, sehingga data bisa dibaca dengan bagus. Bohongnya itu ketahuan, wah ini tidak bohong benar-benar ini. Itu kan. Saya berharap kepada kita semua, Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Harapan kami, jadi diskusilah yang kooperatif, yang sering mendukung. Jangan debat kusir, menang bayi ini itu tidak bagus untuk akhir dan kesimpulan kita ini. Nanti yang dari PKK silakan apa keluar, dari ILP apa keluar, yang dari KWP apa keluar, RT RW, yang dari tokoh agama mungkin di tempat-tempat menyampaikan pengajaran-pengajaran tentang budi pekerti di tingkat TPA, silakan nanti kita diskusi kekurangan dan kelebihan yang kita rasakan selama ini. Kiranya itu saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan sebagai kata pengantar untuk diskusi ini. Tentu walaupun tidak sampai 10 menit yang kami sampaikan ini mungkin kurang berkenan di hati kita semua. Secara pribadi kami mohon maaf dan kepada Allah kita sama-sama mengampunannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Kemala di sektor ekonomi. Bapak Ibu boleh ajukan tangan atau ngomong, aku Bu, Pak misalnya ekonomi yang paling signifikan ini permasalahan yang harus segera prioritas dituntaskan di Gunung Kemala menurut aku soal karet misalnya. Baru kita diskusi ya. Itu ya. Atau menurut Bapak yang lain, oh bukan karet tapi masalah sawit misalnya. Diskusi lagi gitu. Oke Bu, Pak. Siap? Kita ke sektor ekonomi ya Pak, Bu. Di sektor ekonomi, aku izin Pak, Bu. Aku menurut Bapak Ibu yang jadi masalah paling urgent yang harus segera kita selesaikan kalau bisa sesegera mungkin yang ada di Gunung Kemala. Silakan Pak, Bu, yang ada masukan atau tanggapan. Boleh Pak. Wabarakatuh. Dari rumah tangga, rangkap Sukadar. Ini masalah ekonomi ya, terutama karet. Nah karet ini gimana solusinya? Di penghasilan karet ini sekarang menurun drastis dari dulu 5 tahun kebelakang ini. Apa masalahnya kita tidak tahu. Kenapa pohon karet itu sekarang tidak banyak lebat daun? Gugurnya tidak, dulu kan setahun sekali. Nah sekarang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali gugur. Jangan ada panas seminggu, daunnya gugur. Nah itulah solusinya. Minta solusinya. Terima kasih. Gugur daun itu yang paling sulit di hidup. Nah ini kemarin di jamurnya tuh di akar apa di batang Pak? Kalau jamur di akar ya. Jamur. Nah kalau kemarin ini kan berarti kan kita arahnya ke pendampingan ya. Kalau di pendampingan kan ada PPL biasanya ya Bu. Di sini PPL-nya sama untuk pendampingan. Variatif dong, ada yang minggu, ada yang bulanan. Takutnya kaget dari diambil, kurang sudah diambil. Ini soalnya dihidupkan lagi nih Bu. Ini kan kita ngomong soal sinergi dengan program juga Bu ya. Kalau misalnya dihidupkan lagi, kira-kira apa sumber daya manusianya ada nggak? Ada sebenarnya, cuman kita tuh paling merubah manajemen yuk. Cuman kan kalau yang sudah kan setahun sekali. Oh kalau tadi sudah baru sudah pernah ada diskusi itu berarti Bu? Pernah, belum, cuma baru direncanakan Baru bilang itu. sudah aku kemarin itu Bu, yang barat ini setahun sekali baru bisa ngambil duitnya. Ayo, Namanya kita lalu barang ya. banyak kan, terlalu lama itu. Setidak-tidaknya aku kan 3 bulan baik kan, jangan setahun ya. Dan tuh akhirnya
Ado baik begitu ini yang ado tabungan aku 50 bayar. Nah, akhirnya kan itu. Tapi itu kembalinya nanti ke Bank Sampah Pramuka itu yang Basnas itu kan? Atau sama? Satu jalur gitu. Jadi kan manajemennya sudah sejalan, bukan ada yang jadi bayar. Berarti kalau misalnya dihidupkan, itu manajemennya bisa jadi dirombak dengan cara-cara yang baru. Kalau misalnya bentuknya kayak apa pun misalnya belajar dari kan kalau di Pramuka kan sudah cukup bagusnya ibu-ibu daerah-daerah padat penduduk itu kan sampahnya jalan. Misalnya bentuknya kita belajar dari kelompok lain itu di sini tuh tersedia dari situ. Sudah Kan lihat manajemen baru. Iya, benar-benar memang dimasuk kami tuh memang dari bank sampahnya ini akan yang komitmen kan, ya kan kami biar tuh sudah tutup biar dalam pertimbangan kan siap Berarti sebenarnya bukan salah-salah namanya iya mudah-mudahan karena faktor pendidikan yang lanjut. Rata-rata lanjut pendidikan tinggi ke mana, Pak? tergantung ekonomi. Ada ke Palembang, ke Pramuka, Jawa, Palembang. Boleh Pak, siap. Gimana Pak? Uang kami itu habis pulang. Jadi karena dipercaya adalah Pertamina, mohon Pertamina itu kali rekrut sama talong kelurahan belum kena. Itu sana yang Untuk yang beasiswa. Bukan beasiswa, bukan beasiswa. Setelah tamat kan dia akan digawean. Kadang-kadang banyak yang nganggur. Jadi tolong pihak Pertamina tuh rekrut lah. Kamu karena kan kelurahan kemarin ini ring 1 Bu. Paling banyak hasilnya. Saat ini cuman Pak tingkat penerimaan apa ya? 0%. Aman Pertamina dia tidak pakai. Dari karet pengen ke sawit. Sudah ada arah ke situ Bu. Kalau untuk yang lain, sektor pertanian lain, apa Bu? KWT mungkin ya. Kalau KWT sayur mayur fokusnya. Bibit itu maksudnya bibit sayur apa bibit sayur? Kalau KWT ini bibitnya mau bibit sendiri atau ambil? Ada bantuan. Ada kalau KWT ada. Kalau yang lain Pak, kan ini kalau di pertanian kan karet, ada sawit, ada KWT, perikanan ada Pak? Pribadi, kolam pribadi. Ikan air tawar pribadi, ada yang bentuknya keramba atau semuanya sudah faktor Sumatera Diri. Oh sorry, dulu kan perasaan sering banjir ya, di arah sini ya, ada lagi sudah. Masih? Tidak, kalau dulu kan sampai harus pakai itu ya, dapat sekarang tidak lagi. Yang depan tuh. Ini kan Polres, barang masih di tes di sini. Terus itu Pak, boleh foto bareng? boleh Boleh diganti gaya. 1, 2, 3. Nanti masukkan ke YouTube. Dia pelurah ini misi bangkit. Ayo. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan barokah. Salam kompak dan mantap selalu. Kang Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.